Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat aku sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Digadang jadi ikon pasar Sleman. Pasca revitalisasi hingga diresmikan Presiden Jokowi, Pasar Godean hingga kini belum terlihat ada aktivitas. Proyek yang telah menelan biaya hingga 89 miliar rupiah tersebut digunakan untuk memugar bangunan, penambahan fasilitas taman, food court, hingga lift untuk pengangkut barang. Namun kini muncul sejumlah dinamika dan tantangan baru pasca revitalisasi. Keluhan pedagang terkait proses perpindahan, relokasi lapak, lahan parkir, dan kurangnya promosi menjadi soal yang baru dan terus mengemuka. Di sisi lain, pemerintah daerah mengeklaim telah menyediakan fasilitas yang layak dan mendukung, namun belum diimbangi dengan pendekatan manajerial dan pemberdayaan yang optimal. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara harapan para pedagang dengan realitas di lapangan. Lalu bagaimana dengan kesenjangan yang terjadi antara pedagang di Pasar Godean dan juga pemerintah setempat? Kita akan simak dalam talk show Serawung Sleman Pasar Godean, antara harapan dan kenyataan. Kalau yang dari pasar yang dulu, Pasar Godean yang dulu, kalau sekarang menurun. Makanya harapan kita di pasar induk besok tambah ramai. Dan kita gini, untuk ini sekarang ini Pasar Godean itu pedagang dilibatkan, Mas. Kalau yang pasar, ya untuk penataan, untuk apa, nanti kita kalau udah cocok-cocok baru kita dari dinas langsung ada. Jadi kalau dulu kan pasarnya nggak ikut dilibatkan. Sekarang di pasar pedagang dilibatkan. Dados ngeten, Pak Gibran itu sebagai tentiku enten napa-napa dadi jembatan. Nggih, perwakilan nggih. 11 komoditas maka enten masalah napa kita Pak Gibran memfasilitasi. Ngeten, niki semuanya niki nek enten masalah langsung diselesaikan di situ. Dadi benjang ke depannya tidak ada masalah. Nggih. Langsung dirembuk. Nggih, dadi langsung dirembuk. Nek mboten saged dirembuk bisa pertemuan sampai 1, 2 sampai 3 kali bisa. Nggih, untuk satu masalah bisa sampai 3 kali pertemuan dengan dinas. Jadi ini semuanya itu tertata. Mangke parkiran niki dados mungkin bilang bulan Juli niku mangke undian niku nggih tiap komoditas pun, terus mangke bulan Agustus September gledek. Setelah itu nunggu parkir jadi kita boyongan ke pasar induk Godean. Mugi-mugi tepat waktu. Selajeng pindah. Nggih, nggih. Tapi kan kalau wingi le niku enten werni-werni niku mergo dereng enten parkir. Nggih, make nek enten. Soalnya niku nek parkir kan nomor setunggal. Umpami mboten enten, make mosok pandangan pertama pun mboten enten, nggih to, make ndak mboten make sik pembeli mboten balik melih. Ya masih yang perlu sekarang itu masih ada yang bocor, terus sama itu sekarang ya dicat-cat itu kan sudah ada yang rusak, yang itu diperbaiki semua. Terus untuk air juga harus kalau bisa lancar, listrik juga lancar. Dan lagi untuk kebersihan, kita kalau bisa untuk kebersihan karena besok rencana itu 24 jam. Jadi kita minta besok untuk keamanan harus lebih bagus. Pedagang jumlahnya 1.837. Alhamdulillah Mas, ya memang ini memang perekonomian baru seperti ini, ya kita tetap bertahan, ya tetap ada pemasukan, tetap.
Semoga kita di pasar induk tambah ramai untuk mengharap masyarakat beli di pasar induk gitu ya. Kita pedagang itu terima kasih kepada dinas dan terima kasih kepada Pak Guyban yang setelah memberi kita kontribusi. Yang pertama tentu kami berharap di sisi teman-teman pedagang monggo segera konsolidasi dikompakkan ya, dikompakkan apa yang dibutuhkan, yang diinginkan dengan kondisi terakhir seperti ini. Sehingga kemudian kami di sisi lain di pemerintah itu juga bisa segera memfasilitasi melayani apa yang diinginkan. Dan di sisi yang lain pemerintah sudah merencanakan, sudah menganggarkan pembangunan tempat parkir. Nah, mudah-mudahan di titik temu ini nanti bisa segera bisa menjadi solusi segera perpindahan pasar sehingga bisa mempercepat perputaran roda ekonomi lagi. Kami memang berharap meskipun tentu kita sadari 1-2 masih banyak kekurangan hasil pembangunan pasar kemudian ini. Tapi marilah kita pandang ini sebagai satu pekerjaan bersama untuk merawat, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak nanti berlarut-larut pedagang yang rugi sendiri, masyarakat juga akan merugikan, roda perputaran ekonomi di Sleman juga akan semakin lama. Saya kira begitu. Ya teknis mungkin ya 1-2 beberapa sisi sudut bangunan yang memang belum bisa layak pakai, misalnya masih ada yang bocor, kalau hujan deras benar-benar tampias sampai menggenang dan memang membuat tidak nyaman. Terus saluran air yang memang harusnya lancar itu belum selancar yang diinginkan. Tapi atas itu semua kalau nanti nuntut ini memang sempurna perfect memang ya susah. Mestinya sambil jalan harus kita. Nanti pemerintah pasti setelah ini diserahkan ke Pemda Sleman pasti akan ada perawatan yang secara maintenance akan bertahap. Nah, sisi lain tadi saya sampaikan teman-teman pengelola pedagang mestinya sudah segera harus bisa merapatkan barisan, bisa lebih kompak, menata masa depan menjadi lebih baik. Kalau tidak, nanti berlarut-larut. Baik, pemirsa, kita kembali bertemu dalam program Serawung Sleman, Pasar Godean antara harapan dan kenyataan. Serawung Sleman. Nyawiji dadi siji. Dadi siji bersama Serawung Sleman, musik yang ada di Sleman. Tepuk tangan untuk kita semua pemirsa. Ketemu kembali dalam program Talk Show Serawung Sleman, program di mana kita bisa menyampaikan aspirasi dan juga bisa mendapatkan info-info juga apa yang akan dilangkahkan secara konkret oleh pemerintah. Dan pemirsa, kita akan membahas Pasar Godean yang hingga kini juga belum ada aktivitas. Sudah ada para narasumber yang hadir di sini, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Izinkan Fatma memperkenalkan, di sini ada Bapak Untung Basuki Rahmat dari anggota DPRD Sleman, fraksi PPP. Selamat sore Bapak. Baik, kemudian dari sebelah Bapak Untung ada Ibu Mai Rusmi Suryaningsih sebagai Kepala Disperindak Sleman. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kemudian ada Ibu Sri Kundari sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Godean. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Indra Bangsawan sebagai anggota DPRD Sleman yang juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan pemirsa, mohon maaf sebelumnya karena sebelumnya Ibu Haji Ismi Sutarti belum bisa menghadiri sehingga nanti ada Bapak Indra Bangsawan yang sudah menggantikan. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Indra. Tepuk tangan dulu untuk kita semua pemirsa. Baik, gimana Pak Untung kabarnya hari ini? Sehat, nggih. Mungkin kita Ya, saya tadi mau ngomong nggak denger. Oh gitu, nggih. Sehatnya. Terima kasih Mbak Fatma. Baik, gimana kabarnya Pak Untung hari ini? Sehat, nggih? Ya, sehat. Alhamdulillah baik. Ibu Indar, Ibu Mai, juga Pak Indra juga tampaknya pemirsa bahagia sekali hadir di acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Langsung saja Fatma izin bertanya nih kepada Bapak Untung. Kabarnya kemarin sudah sidak nggih Pak Untung ke Pasar Godean. Gimana Pak Untung untuk kelanjutannya sekarang? Ya, sebelum
saya matur gitu, kenapa kok saya memberikan perhatian khusus terhadap semua pasar yang ada di Kabupaten Sleman. Karena saya memang besar lahir dari pasar, Pak. Jadi waktu kecil kan ibu saya pedagang di pasar, sering disambi itu waktu mengasuh. Nah, sehingga jiwa pedagang pasar itu saya dikit-dikit agak ngerti. Nah, oleh karena itu ketika ada pembangunan pasar, saya mesti memberikan perhatian yang lebih. Dan semua event politis saya apabila harus melibatkan katakanlah ada semacam hidangan snack, saya pasti juga melibatkan pasar dimanapun kegiatan saya ada. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sidak itu, karena anggaran ini kan dari pusat tetapi yang menggunakan daerah. Nah, kelemahannya kadang-kadang antara keinginan pusat dengan daerah itu tidak nyambung, maka perlu kami sidak. Karena yang melaksanakan kegiatan ini kan pemerintah pusat. Nah, kami hanya bisa memberikan masukan melalui sidak sesuai dengan masukan dari para pedagang, pasarnya bagus kok belum bisa dilaksanakan. Yang ketiga, ujian bagi Mbak Mai. Nyun ngapunten nggih, saya tidak terbiasa yang naik turun usianya sama itu manggil Bu, tidak terkesan tua. Nah ini jadi saya juga manggilnya Mbak Sri, ini juga manggilnya Mbak Mai, yang sana kan Mas Indra. Nah, atau bahkan kalau mungkin Dek. Nah, ini sebetulnya Pasar Godean ini ujian bagi Mbak Mai sebagai kepala dinas. Karena menurut pengamatan saya, dua pasar terbesar yang sudah direvitalisasi ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Satu pasar Prambanan, nyun ngapunten Ibu, nyatanya dulu Pasar Godean itu, pasar Prambanan itu pasar terbesar di Kabupaten Sleman, baik dari jumlah pedagang maupun kontribusinya yang masuk kepada Kabupaten Sleman. Ketika direvitalisasi, pasar Prambanan itu sekarang jadi sepi. Begitu juga pasar Sleman. Lah ini Pasar Godean ini kan the big three pasar di Kabupaten Sleman. Leres nggih Bu? Lah maka kami setelah dua itu kok nggak berhasil, maka ya kami harus serius. Kalau Pasar Godean sampai nggak berhasil, ini salahnya di mana ya? Kok setiap pasar dibangun, habis itu sepi, pasar habis dibangun itu sepi. Menurut yang disampaikan Mbak Sri tadi, ada 1.837 pedagang yang itu menggantungkan hidupnya dari pasar. Kalau kita nggak serius, berarti ada 1.837 orang yang akan terganggu pendapatannya. Maka tidak ada kata lain, Pasar Godean harus kembali berjaya seperti masa-masa yang lalu. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Untung Basuki untuk pernyataannya. Oke, kalau tadi kata Pak Untung, Pasar Godean ini adalah proyek besar untuk Bu Mai. Fatma mau tanya ke Bu Mai nih. Monggo Bu. Monggo, silakan Bu Mai. Kira-kira apakah ada program pendampingan, pelatihan digitalisasi atau promosi untuk membantu pedagang supaya bisa beradaptasi di pasar modern ini Bu Mai? Sampai bisa pasar ini berjalan begitu? Baik Mbak Fatma. Jadi sebenarnya seluruh pasar ini menjadi tantangan bagi kami dari Dinas Perindak, ini tantangannya Pak Untung. Nah yang terberat ini ada 3 pasar tadi, di mana memang 2 pasar ini sudah kita upayakan. Nah untuk Pasar Godean ini kami bersama-sama dengan Paguyuban ini sudah diskusi lama ya Bu ya. Setelah nanti pindah gimananya itu sudah kita omong-omongkan atau kita rencanakan. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa memang saat ini masih pada proses diskusi atau koordinasi terkait rencana penempatan di pasar induk dari relokasi. Nah ini dari 11 komoditas semuanya sudah oke ya Bu Sri Kundari, semuanya sudah oke. Nanti ada proses lanjutannya yaitu pengundian lapak, kemudian pembuatan gledek, dan kemudian setelah parkir yang dibangun di belakang ini selesai, siap untuk pindah. Pasca pindah ini sudah kita rencanakan juga, terutama kita
komitmen untuk menghidupkan pasar 24 jam ya Bu Sri, karena dulu memang dari PUPR menyampaikan bahwa bisa enggak 24 jam. Jadi karena dulu pasar Nggodean ini juga 20 jam hanya tidur sebentar, ini maka di pasar Nggodean Induk harus lebih. Nah, rencana itu sudah dialokasikan anggaran juga, terima kasih Bapak Dewan. Nanti untuk pendampingan selanjutnya, untuk sekolah pasar, sekolah digitalisasi, kemudian nanti pembayaran retribusinya pun sudah pakai digitalisasi, jadi pakai retribusi. Kemudian tadi untuk yang komoditas yang saat ini sangat turun, ini adalah komoditas fashion, pakaian, ini juga sudah kita rancang nanti ya Bu ya, ada apa namanya penataan yang kekinian, kemudian ada TikTokan, dan kemudian ada diskon besar-besaran lah, itu ditunggu saja, nanti pasti program-program akan kita sampaikan dan kita laksanakan. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Mae. Kemudian Fatma mau izin bertanya juga kepada Ibu Sri Kundari sebagai Ketua Paguyuban Pasar Nggodean yang lebih dekat ya dengan para pedagang nggih Ibu Sri. Menurut Ibu bentuk dukungan atau program seperti apa yang paling dibutuhkan pedagang saat ini agar tetap bisa bertahan sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Mae barusan Bu? Oh ya, terima kasih. Itu yang dukungan kita minta karena kita itu sekarang ada model apa itu berbasis online. Nah, kita minta untuk dari dinas dan yang terkait kita minta untuk pelatihan. Pelatihan itu bukan cuma sehari 2 hari, tapi karena kita itu udah tua-tua harus sampai bisa. Itu karena sekarang itu bisnis penjualan online itu yang itu kayaknya berat bukan untuk pedagang tradisional. Selanjutnya kita minta 24 jam. Itu memang karena untuk sekarang itu pekerja itu kan ada yang pagi sampai sore, pagi sampai malam. Jadi kalau cuma sampai siang itu kan untuk kebutuhan pokok harus sudah tutup. Nah, kita minta 20 jam untuk itu. Selanjutnya karena untuk menunjang kita food court minta besok untuk, karena kalau bisa pasar tradisional namanya tradisional itu yang tua-tua, jadi kita minta food courtnya itu besok untuk yang kawula muda. Ya, kita minta besok untuk menunjang 24 jam karena di pasar Nggodean itu banyak yang nongkrong-nongkrong. Nah, itu untuk menunjang 24 jam. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Kundari. Kemudian kalau tadi dari Ibu Mai sudah menyampaikan bagaimana program yang bagus nanti untuk pedagang-pedagang supaya bisa bertahan gitu ya Bu ya, dan juga dari Ibu Sri Kundari juga sudah menyampaikan memang betul aktivitas pasar 24 jam memang diperlukan untuk saat ini. Kemudian kalau dari Bapak Indra Bangsawan yang terima kasih banyak sudah mewakili Ibu Ismi yang berhalangan hadir di sini. Kira-kira dari Pak Indra dan juga tim Komisi C DPRD Sleman, apakah sudah pernah mendengar dan juga menerima laporan atau aspirasi langsung dari para pedagang terkait kondisi pasar Nggodean saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ratma. Ya, tentu saja kami dari DPRD mendapatkan masukan-masukan dari pedagang ya, tentu saja. Jadi ada beberapa hal yang menjadi permasalahan-permasalahan terutama di pasca revitalisasi pasar Nggodean ini. Ada permasalahan-permasalahan apa, yang pertama kaitannya parkir, atau setelah ada diperbaiki ini ada kebocoran dan lain sebagainya. Itu ada beberapa aspirasi dari pedagang pasar yang masuk ke teman-teman DPRD. Jadi kita juga langsung seperti tadi yang diatur ke Bapak untuk Basuki Rahmat, kita juga mengecek ke lapangan agar nantinya aspirasi ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan-perbaikan. Tentu saja yang menjadi permasalahan kaitannya parkir atau bangunan fisik yang masih menjadi permasalahan ini bisa segera teratasi agar sehingga nantinya permasalahan ini bisa segera teratasi agar nantinya
setelah nanti pindah ke Pasar Nggodean ini, pedagang-pedagang ini bisa nyaman dan nantinya para pengunjung juga bisa nyaman juga. Harapannya nantinya ini bisa segera digunakan sehingga nanti roda perekonomian di Pasar Nggodean ini bisa segera dijalankan. Tentu saja pasti evaluasi ini selalu agar nantinya bisa menjadi lebih baik lagi terkait dengan pasca revitalisasi Pasar Nggodean ini. Tadi sudah diaturkan di Sleman yang the big three ya, ada Pasar Prambanan, Pasar Sleman, dan yang terakhir yang diperbaiki Pasar Nggodean. Harapannya Pasar Nggodean ini yang nantinya 24 jam ini setelah diperbaiki ini juga nantinya perekonomiannya terutama para pedagang ini bisa lebih baik lagi, dan nantinya pasar ini bagaimana caranya nanti kita pikirkan bersama-sama dari pemerintah Kabupaten Sleman agar nantinya pasar ini bisa gayeng lah, bisa rame lah. Jadi diperbaiki ini juga ada manfaatnya, jangan sampai nantinya yang kemarin belum diperbaiki itu Pasar Nggodean itu ramai, tetapi setelah diperbaiki itu malah pengunjungnya takut. Jangan sampai. Jadi bagaimana caranya ini pasca diperbaiki ini, apa yang menjadi keluhan ini segera diselesaikan, juga nantinya harapannya bisa pasar ini jangan sampai setelah diperbaiki malah menjadi sepi. Harapannya nanti apa yang bisa menjadi daya tarik termasuk seperti promosi-promosi, seperti tadi ada pelatihan digital marketing ya, nantinya agar bisa pasar ini bisa menjadi ramai juga lewat bagaimana media sosial, berkolaborasi dengan konten kreator yang nantinya bisa menarik peminat untuk berkunjung ke Pasar Nggodean ini ada. Jadi harapannya itu nanti bisa dilaksanakan. Ya, kita memikirkan bagaimana pedagang-pedagang pasar ini agar nantinya setelah setelah nanti pindah ke Pasar Nggodean ini benar-benar para pedagang ini perekonomiannya jualannya bisa laris dan bisa lebih baik lagi. Jadi gitu Mbak Fatma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Tepuk tangan untuk para narasumber, pemirsa. Kalau tadi Pak Indra memang betul ya menerima usulan-usulan juga laporan dari aspirasi langsung dari para pedagang terkait kondisi Pasar Nggodean saat ini. Kemudian strateginya kira-kira gimana Pak setelah menerima aspirasi, kemudian juga dari Ibu Mai, Ibu Sri Kundari juga menyampaikan sepertinya program ini bagus, sepertinya 24 jam bagus, sepertinya TikTok dan juga pemasaran digital marketing itu tadi juga bisa untuk menghidupkan kembali. Kalau dari DPRD Komisi C bagaimana dukungan dan juga strategi kebijakannya Pak? Ya, kita bekerja sama dengan Dinas Bu Mai dari Dinas Perindak ya. Bagaimana ini terkait dengan pemasaran ini bisa nantinya segera ditindaklanjuti agar terkait dengan Pasar Nggodean ini bisa benar-benar menarik perhatian ya. Nanti kita seperti yang saya aturkan tadi, bagaimana kita juga dari budgeting penganggaran bekerja sama dengan Bu Mai dari Dinas Perindak ini untuk menganggarkan kaitannya nantinya dengan promosi. Selain promosi, bagaimana promosi nanti bekerja sama dengan konten kreator atau di ini Mbak melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya menarik peminat untuk berkunjung ke pasar, seperti nantinya kegiatan kesenian atau apa yang secara periodik agar nantinya para pengunjung ini berminat untuk datang ke Pasar Nggodean. Kita juga selalu berkomunikasi dengan pengelola pasar, dengan Bu Mai yang ada di Disperindak untuk memikirkan kaitannya dengan Pasar Nggodean ini agar nantinya kedepannya bisa benar-benar baik gitu. Baik, kemudian dari Pak Untung, Fatma ingin kembali lagi ke Pak Untung. Izin Pak, mungkin dari
Pak Indra tadi sudah menyampaikan bagaimana strateginya. Kalau dari segi pengawasannya bagaimana Pak dari Komisi C? Ya, ini Mbak, yang mau diawasi apanya? Kebijakannya, kemudian Oke. aktivitas program, aktivitas pasar Godean juga. Karena kan ada dua Mbak, jadi urusan pasar itu urusannya dua. Satu ngurusi pedagangnya, yang ketiga ngurusi pembelinya. Nah, dinas itu harusnya mengikuti hal-hal itu. Kenapa? Karena dinas bukan pedagang, juga bukan pembelinya. Lah yang kita awasi di situ. Jadi tidak sekedar bangunannya bocor, itu mudah menurut saya. Tapi kalau yang lain-lain tadi harus tersampaikan. Misalnya begini, yang selama ini baru mampu disediakan oleh Pemda, itu kan fasilitasinya, gedungnya, tapi belum menyentuh kepada para pedagangnya. Setelah para pedagangnya selesai, bagaimana dengan pembelinya? Itu 3 rangkaian yang tidak bisa diputus-putus. Nah, salah satu contoh Mbak, bagaimana agar pasar itu ramai? Maka yang tidak boleh ditinggalkan adalah melibatkan masyarakat di sekitar pasar itu sendiri. Karena dia yang paling dekat, yang akan ikut menjaga, yang akan ikut membeli. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemda harus turun tangan untuk menyampaikan produk-produknya. Salah satu contoh, Sleman itu konon katanya, saya matur konon katanya itu punya namanya beras Sleman. Nah, Sleman sendiri punya 34 mall, ya Bu, yang berupa pasar. Tidak ada sebuah lembaga pun yang punya 34 mall seperti Pemda di Kabupaten Sleman. Ini pasar kan milik Pemda ya. Pemda punya produk namanya beras Sleman. Saya tidak pernah mendapati beras Sleman itu ada di pasaran. Mau di minimarket, mau di pasar. Nah, maka ke depan saya melalui Bu Mei, mestinya Pemda punya outlet di pasar-pasar itu. Dia sebagai pengayom tapi sekaligus yang memberikan fasilitasi. Misal setiap hari Rabu Wage ada operasi pasar tentang beras Sleman. Ya belikan aja sama Pemda. Pasti orang akan datang. Itu yang kepeduliannya Pemda. Yang ketiga misalnya tentang tadi digital marketing. Jadi saya tidak hanya orang dilatih, tapi orang bisa membeli melalui apa ini namanya? Nah, membeli secara online itu mungkin yang disampaikan, bukan sekedar melatih agar Pemda melatih pedagang pasar supaya bisa mereka itu menawarkan online. Kalau perlu ada 1.830 pedagang masuk di jajaran yang sudah ada itu Bu. Saya nggak enak nyebut mereknya. Sehingga orang itu bisa ngeklik di rumah tinggal dibeli. Kalau tidak, maka pasar akan kehilangan pembelinya. Karena mau dari sisi manapun nanti kalah bersaing. Nah itu tugasnya Pemda. Sesungguhnya menurut saya tugas Pemda lebih pada titik beratnya ngopeni, ngurusi, mulyake 1.837 pedagang di pasar Godean. Kalau, mohon maaf kalau kita tanya kepada Mbak Sri, milih apik pasare, ning sepi, po elek pasare ning rame. Aku yakin mesti milih rame. Gitu nggih Bu. Nah, kan menjadi sopo sing gawe ke pasar, pemerintah lah kok jadi sepi. Itu nggak boleh lagi terjadi seperti itu. Gitu loh Mbak. Kuncinya seperti yang saya sampaikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua pemirsa. Tanggapan dari Pak Untung Basuki. Mungkin dari Bu Maya mau menanggapi? Silakan. Ya baik, terima kasih, ini luar biasa Pak Untung, terima kasih masukannya. Nanti insya Allah akan kita buat program sesuai dengan tadi permintaan dan harapan dari pedagang, dan ini sebenarnya juga sudah menjadi program kami di beberapa pasar. Ya, mudah-mudahan dengan pasar Godean yang kita rancang penempatannya sesuai dengan kesepakatan pedagang, ini ada beberapa komoditas pemantik. Jadi di pasar Godean ini bisa dikatakan komplit Pak Untung, mulai dari jajanan sampai kulaan. Kemudian komoditas yang paling sering dicari ini adalah kletikan ya Bu ya. Kletikan ini murah, anyar, tur wakeh. Artinya mau beli apa dan berapapun ada. Kemudian komoditas daging ini juga murah.
komoditas fashion ini sebenarnya tidak kalah dengan yang ada di pasar online. Jadi pasar Godean ini kalau saya bilang adalah pasar yang komplit, termasuk jajanannya. Di sana ada satu makanan legendaris, beberapa makanan legendaris yang bisa dikunjungi. Sehingga itu kita tata baik di lantai 1 maupun lantai 2 ini ada pemantiknya. Kemudian seperti tadi Pak Indra, untuk kesenian ini juga di sana ada panggung ya, sebenarnya ada sedikit ruangan yang nanti memang disajikan atau disilahkan kepada paguyuban maupun di luar paguyuban untuk mempergunakan entah itu kesenian, entah itu mau apa gitaran itu apa namanya akustikan atau kalau nyanyi-nyanyi dewe itu apa namanya karaokean dan sebagainya, itu nanti yang kemudian mungkin pengunjungnya monggo silahkan untuk bernyanyi misalnya begitu. Nah ini juga menjadi satu tugas kami nanti Pak Untung, sehingga pembeli, pedagang maupun manajemennya bisa kita perbaiki. Termasuk saat ini kami menjajaki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi nanti untuk bisa KKN tematik di pasar. Nah nanti pasar Godean saya usulkan untuk menjadi salah satu objek dari KKN teman-teman mahasiswa. Ini saya sudah deal dengan 2 perguruan tinggi untuk ke depan. Saya kira itu. Baik, tepuk tangannya pemirsa. Izin Mbak, saya tambah Pak. sedikit, tadi ada yang lupa. Karena tadi ditanya pengawasan belum saya jawab. Kenapa pasar sepi? Karena yang membeli bukan pedagang, nggak boleh lagi. Jadi saya mengimbau pada semua masyarakat, tidak peduli itu pejabat, tidak peduli itu juragan atau siapapun yang sudah membeli kios pasar atau lapak pasar di seluruh pasar di Kabupaten Sleman, kalau 1 bulan tidak buka, cabut. Ya ini yang belum dilakukan oleh Bu Mai. Ya itu yang membuat pasar sepi, karena apa? Yang membeli lapak dan kios itu adalah tengkulak, spekulan. Jadi menebus 7 juta, 3 tahun di negeri wae, ben jadi 20-30 juta. Itu penyebab utama kenapa setiap pasar dibangun tiba-tiba jadi sepi. Nah, saya sudah matur sama Bu Mai, tapi kok nampaknya belum berdaya ya gerak itu. Coret, lalu diumumkan pasar ini punya kekosongan sekian, pasar ini punya kekosongan sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, lapak dan kios itu bukan warisan. Atas nama izinnya kalau sudah tidak menggunakan harusnya dicabut. Tapi saya amati sing ngontrake itu sampai anak turune, Mbak. Si A duwe kios di sana, meninggal diwarisi karo si B, si C, si D dan seterusnya. Akibatnya apa? Harga lapak jauh lebih tinggi dari kenyataannya. Saya menyambung itu loh, antara harapan dan kenyataannya itu nek nyambungke ngono. Karepe pengen dodol, begitu ono pasar anyar malah ra oleh. Kenapa? Karena lapaknya sudah dituku dijaluk para pejabatnya, Mbak. Bu Mai nggak berani. Gitu kan Bu Mai? Lah ini harus berani. Intinya mau pejabat, mau siapapun boleh ikut jualan karena itu hak, tapi diikuti aturannya. 1 bulan, 2 bulan tidak buka, tutup, cabut. Diberikan kepada para pedagang yang pengen jualan. Bahkan kalau tidak punya, tolong disubsidi. Danane nembung Mas Indra atau saya. Selesai sebetulnya. Gitu Mbak, itu dari sisi pengawasannya. Matur nuwun. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Pak Untung dan juga Bu Mai. Monggo silakan Bu Mai untuk menanggapi. Iya, terima kasih Pak Untung. Jadi kami sudah mulai beri BI ini terkait dengan sosialisasi atau penyampaian informasi kemarin Pasar Godean seperti yang disampaikan Pak Untung. Jadi saya sudah warning dengan Bu Sri dan kawan-kawan 1 bulan tidak buka, saya masih bilang nyuwun sewu gitu ya Pak ya, akan saya tutup. Dan insya Allah 1837 lapak yang dibangun ini semua penuh dengan nama pedagang yang lama. Ini Bu Sri bisa menyampaikan Bu Sri. Terima kasih Pak untuk pemasukanipun. Untuk Pasar Godean itu ada 1837 itu terdiri dari kios 186 itu pas.
sama yang ada yang los sama atas udah itu udah pas. Makanya sekarang ini udah digalakan yang sosialisasi. Kalau 1 bulan besok bisa dikontrol ya Pak. 1 bulan tidak jualan itu diserahkan diambil ke dinas. Sudah sosialisasinya sudah seperti itu. Terus ini karena nyambung lagi Pak Untung. Untuk yang itu yang beras itu memang keinginan dari kita kan ada 11 komoditas itu terutama yang sembako Pak. Yang sembako itu kita cuma minta karena itu sembako itu kalau kulaan sendiri-sendiri itu mahal. Nah kita minta Bu untuk kulaan bersama biar murah. Kita minta itu nanti dijembatani antara pedagang sama dinas yang terkait untuk ya tuh beras atau minyak atau apa biar pasar Nggodean itu besok kelihatannya jualnya itu murah biar menarik pedagang pembeli. Ya. Untuk selanjutnya itu Mas tadi yang untuk event Bu kalau kita minta itu cuma bukan event itu cuma sekali kita minta sebulan paling enggak 1 kali. Nah, jadi itu event itu tiap bulan itu berganti. Upama sekarang itu eventnya karena fashion itu sepi nanti ada fashion show, terus untuk selanjutnya bulan besok ada apa itu dari kebudayaan dan apa itu kalau bisa mengundang kesenian anak PAUD atau apa soalnya gini anak PAUD itu datang itu nanti membawa orang tua, nah itu untuk belanja. Selanjutnya besok kita udah ada senam yang tiap hari Sabtu itu pagi itu senam, tapi cuma untuk pedagang lah kita minta Bu kalau bisa ya dari dewan atau apa nanti bisa mendatangkan dari dinas apa untuk senam sama pengajian itu tiap Rabu pagi. Jadi gini kalau bisa pedagang itu yang beli itu bukan cuma wilayah Kabupaten Sleman, tapi kalau bisa lain wilayah lain berarti bisa tambah rame. Dan untuk selanjutnya Bu hambatannya kemarin itu kita itu pasar Nggodean itu 2 kali pindah, yang 1 ke transit, selanjutnya ke relokasi itu pembelinya itu pada hilang Bu. Nah itu besok kita berdoa biar pembelinya itu bisa kembali lagi ke pasar induk Nggodean. Untuk selanjutnya kita itu Pak yang parkir kalau bisa sekarang itu parkir itu masih liar Pak, masih belum tertata. Lah itu kita minta karena sudah ada kantong-kantong parkir, besok kita minta itu tetap ditertibkan. Ya minta pengawas dari dewan. Sama lagi Pak, kita udah ada 1.837 itu yang terdaftar. Nah kita besok kalau yang ada pedagang yang liar itu bisa ditertibkan. Itu harapan pedagang bisa tambah rame dan untuk kesejahteraan kita pedagang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Kundari dan juga Ibu Mai, juga dari Pak Untung juga sudah menyampaikan bagaimana antisipasi dan juga bagaimana cara untuk meningkatkan supaya pasar Nggodean ini bisa hidup kembali begitu ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan mencari tahu bagaimana tantangan untuk bisa menghidupkan kembali apalagi terutama dari segi pedagangnya sendiri karena akan terjadi relokasi dan juga perpindahan tempat juga perbedaan kios yang nanti juga para pelanggan harus mencari lagi toko yang mereka percayai. Kita akan simak namun setelah beberapa informasi berikut ini.
Pemirsa, kita kembali dalam talk show Serawung Sleman. Kita membahas mengenai pasar Godean, antara harapan dan juga kenyataan. Pemirsa, kita sambung kembali untuk pertanyaan dari Fatma nih kepada Bu Sri Kundari. Kalau tadi tantangannya adalah dalam segi promosi dan juga mendatangkan kembali pelanggan-pelanggan dan juga pengunjung pasar gitu ya Bu ya. Namun kalau dari segi tantangan utama dari pedagang sendiri, apakah akan ada kekhawatiran dari pedagang-pedagang untuk relokasi lapak? Bagaimana kekhawatiran pedagang untuk kehilangan pelanggannya ketika waktu relokasi tersebut, dan juga gimana tantangan dari mungkin dari pasar gitu ya Bu ya, ada semacam oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Apakah ada keluhan dari situ Ibu? Terima kasih. Untuk itu sekarang tidak ada. Cuma yaitu tadi Mbak, kita berharap kemarin kan ada pasar Godean itu 2 kali pindah. Yang itu ditransit sama direlokasi. Yang ditransit itu kita masih 60-70% Mbak penurunan. Sekarang yang direlokasi itu sampai sekarang 40-50 penurunannya. Makanya kita itu tantangannya itu sekarang itu satu Mbak, modal. Nah, kita kalau bisa nanti biar dengan dinas kita dijembatani untuk permodalan. Gitu, Mbak. Baik, menanggapi modal, soal permodalan Bu Mai, monggo silakan. Terima kasih. Siap Bu Sri. Nanti kita ada anggaran dari APBD yaitu penguatan modal yang kontribusinya sangat kecil. Kemudian itu juga nanti bentuknya kelompok, nanti disurvei, kemudian nanti akan dikucurkan penguatan modal. Kemudian juga kemarin kita datangkan dari perbankan, lembaga keuangan, kami hadirkan pedagang silahkan pilih mana yang mau diminati, ini kami akan memfasilitasi untuk penyalurannya. Jadi untuk penguatan modal beberapa kemarin sudah kita tawarkan. Kemudian juga untuk mendatangkan pengunjung, insya Allah nanti ada promosi. Kemudian di pasar ini sekarang sudah kita pasangi pelang-pelang nama. Jadi nanti sayur di mana, daging di mana dan lain sebagainya. Dan itu dalam satu zonasi. Jadi zonasi daging itu dalam satu satu kelompok. Kemudian kita tulis ini zonasi daging sehingga nanti orang yang mau beli daging itu ke zonasi daging itu akan mencari simboknya, langganannya di mana. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu yang dapat membantu para pembeli untuk menemukan pedagangnya. Kemudian sayur juga satu blok sehingga nanti pembeli bisa datang ke sayur kemudian nyari pedagang yang dulu. Jadi mudah-mudahan ini membantu untuk mempertemukan kembali pedagang dan pembeli. Selain itu juga nanti akan kita expose melalui media sosial perpindahan dan zonasi-zonasi yang sudah diterapkan di pasar induk. Insya Allah ini akan membantu. Baik, terima kasih Bu Maya. Kalau tadi tarif retribusinya kecil gitu nggak Bu? Tarif retribusinya sesuai dengan perda. Sesuai dengan Jadi perda. saya nggak hafal antara los, kios, kemudian los daging dan lain sebagainya itu sudah ada tarif dan saya sudah berjanji dengan Pak Untung semua tarikannya itu dan kita sudah sosialisasikan ya Bu, akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Pak Untung dan kawan-kawan, bukan hanya Pak Untung. Semua akan kita buka berapa perdanya dan itulah yang akan kita tarik dari pedagang. Baik. Insya Allah. Baik, sudah ada nominalnya berapa Bu? Sudah ada nominalnya berapa tarifnya? Ada, cuma saya nggak apa. Oke, baik. Nanti akan dicantumkan juga ya untuk tarifnya berapa ya? Nanti saya minta untuk ditempelkan di di kantor UPT. Jadi nanti di sana bisa melihat saya harus bayarnya berapa karena sesuai dengan dagangan, sesuai dengan luasnya dan sesuai dengan jenis tempat dasarannya. Baik, terima kasih. Transparan ya Bu ya untuk informasinya ya. Baik, pemirsa sudah pasti di audiens di sini akan menyampaikan pertanyaan karena tadi diskusi kita sudah panjang ya.
Coba kita buka sesi pertanyaan. Kira-kira di mana yang akan bertanya? Di sebelah mana nih yang akan bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Joy. Ingin bertanya kepada Bu Mei. Apakah ada rencana di Sprendang menggandeng influencer lokal atau kampus untuk menghidupkan promosi Pasar Godean? Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini pasti dari anak muda ya yang nanya. Mas siapa? Joy? Mas Joy ya? Alexander Joy. Alexander Joy, luar biasa. Ya, jadi di Perindak sendiri sebenarnya sudah ada influencer lokalan. Kalau buka IG namanya Noni Pasar. Nah, itu ada influencer lokalan. Nah, kami sudah menggandeng, tadi sudah saya sampaikan, ada 2 universitas yang sudah kami jajaki dan sudah deal ya, nanti untuk membantu untuk KKN di pasar dengan tema-tema tertentu. Nah, nanti salah satunya nanti kami gandeng untuk menjadi influencer. Nah, kalau di sini adik-adik, ini anak-anak muda ada influencer, nanti bisa ketemu saya untuk menghidupkan Pasar Godean yang akan datang. Sanggup? Siap? Oke, kami juga siap. Terima kasih Mbak Fatma. Oke, wah, gimana nih Mas? Ya, Mas Randy mau Dari tanya Mas Randy itu. mau tanya nih. Alan-alan. Ya, mau bertanya. Kalau bertanya berdiri sing sopan. Udah berdiri. Enggak boleh Ya. jewer. Selamat sore Ibu, Bapak. Mohon maaf saya ingin bertanya. Nama saya Randy dari Minggir. Ini bertanya, kenapa Pasar Godean habis direnovasi kok sepi? Saya lewat itu sepi. Apa? Pasar Godeannya itu belum buka dari tadi nyimak enggak tahu sampean ki? Berarti J kosong. Ya masih kosong nggih Bu nggih. Masih Dari kosong, Pak? tadi yang dibicarakan tuh kamu dengerin enggak? Oh. Pak, harus dijawab ini Pak ya. Besok pertemuan ke depan jangan boleh ikut aja Pak, diganti Pak. Wis tanda tangan. Di sini aku nek ngene iki. Kontrak aku ping 30. Ayo yang bagus toh kalau Ya. jangan sembrono kayak gini. Begini toh, Pak, begini Bu. Saya kan pendak tiap orang pendak apa? Setiap. Setiap pagi lari-lari. Lari-lari terus beli belendung. Belendungnya itu di pasar relokasi gitu, relokasi di situ. Lah, yang jualan belendung itu kan ibu-ibu tua atau Bu. Saya tanya, Bu, besok kalau pindah nang Pasar Godean gelem ora? Ah, wegah aku. Lah ngopo to? Wah, aku nang kon munggah medun tangga ya wegah. Mending dodol nang kene iki malah wis payu, wis larisan. Loh, kok niku kok do betah teng pasar mriku punan. Lah besok niku menyikapinya gimana? Sedangkan itu ibu-ibu yang tua itu apa? Ibu-ibu mbokde, Kang Sepuh. Niku pun betah teng pasar mriku. Sedangkan kalau dipindah ke pasar yang induk, pegahne munggah mendun tangga nemeni. Kesel. Alah sing arep tuku blendong nang lantai loro ki ya sapa? Ngono ki ngeten niku nggih. Monggo Bu, Bapak, monggo. Nambung ngeten. Ya, terima kasih Mas Randy. Di pasar relokasi ini memang juga cukup ramai ya Bu ya. Nanti akan kita informasikan di mana pedagang itu bertempat, termasuk nanti ada petunjuknya untuk pembeli. Nah, di lantai 2 itu ada lift nanti Mas. Jadi walaupun simbok-simbok nanti kita ada satpam yang kemudian mempersilahkan naik. Nah, nanti ada yang nganter untuk keluarnya. Jadi sudah berdiri aja sudah sampai di lantai 2. Kalau yang simbok-simbok menjadi prioritas. Katanya lansia kan menjadi prioritas. Lah kalau Mas Randy nanti harus naik tangga, turun naik lagi. Beli blendung 5.000 pulangnya diet ya. Turun 1 kilo kan alhamdulillah. Jadi begitu Pak. Jadi nanti ada satpam yang akan mengantarkan. Ya. Sekali lagi boleh bertanya Ibu? Saya. Boleh. Ini ujian betul Pak. Saya. Begini, nyun pangapunten Ibu, dari tetangga saya itu kan ada penjual yang tadinya itu dipindahkan di Senuko itu di mana Pak? Pasar yang sementara nggih, sebelum yang transit. Iya, transit ya. Itu terus ke Berjo. Nah, itu
keluh kesahnya itu pada sepinya itu karena nggak dapat akses jalan itu loh Pak, akses jalan pengunjung katanya gitu. Jadi yang tadinya rame jadi sepi karena nggak ada pengunjung yang lewat. Nah ini besok kalau semisal sudah jadi pindah ke pasar yang baru ini, apakah untuk penempatan pedagang-pedagangnya itu apakah semuanya dapat jalan Ibu? Maksudnya jadi semuanya rata gitu, kayak seperti yang mungkin yang pas di Berjo ini kemarin. Nggih, matur nuwun Mbak Cantik. Jadi kalau jalan tol mboten nggih, tapi jalan pengunjung untuk membeli Ibu. Nggih. Jadi untuk di lantai 2 ini ada banyak tangga untuk naik, kemudian juga ada lift. Nah, setiap kotaan tadi kalau meresani videonya, jadi kotaan ini nanti buat madep ngalor karo madep ngidul. Nah, masing-masing di depannya ini ada gangway-nya ya. Jadi bukan jalan tol tapi ada gangway-nya. Semua ada akses untuk pembeli. Jadi tidak ada yang pedagang itu nyempil sampai nggak dapat muka, semua dapat muka. Kita bagi seperti itu. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan muka-muka yang cantik-cantik ini bisa kelihatan. Iya. Nah, cuma pesan saya sekarang karena pasarnya juga sudah cukup bersih, nyaman, nanti dagangannya itu juga cantik-cantik notone. Kemudian bakulnya juga dari rumah sudah mandi ya Pak ya, sudah wangi. Jadi anak-anak muda ini mau, apalagi kalau bakulnya seperti mbaknya ini pasti laris, gitu. Ya saya kira itu. Iya, bisa nambahin lagi Bu. Untuk besok itu parkir tingkat, jadi lantai 1 ada, lantai 2 ada. Ya, jadi untuk memudahkan untuk yang beli beledung tadi ada. Jadi gitu 2 lantai. Cuma nambah itu. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bertanya dan juga Ibu Mae, Ibu Sri, dan juga narasumber yang lain. Mas Randy, jadi beli belentung, naik turun tangga, sekalian diet ya. Bonus. Oke, pemirsa terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir dan juga tetap mengikuti acara kami hingga akhir, dan terima kasih kembali kepada para narasumber, ada Bapak Untung, Ibu Mai, Ibu Sri Kundari, dan juga Pak Indra yang sudah mewakili Ibu Ismi. Terima kasih banyak, dan pemirsa juga. Kita akan lanjutkan kembali dalam topik berikutnya, tentunya di Serawung Sleman. Serawung Sleman. Sampai jumpa.